Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tanggal 7 hingga 14 bulan November 2024 ya. Nah, tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Situasi dirimu dengan dirinya. Ada kartu Hermit di situ. Berikut ada energi dari Four of Cups. Kemudian di situ, kemudian ada di sana, dan kemudian ada di sana ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada Seven of Pentacles. Berikut ada Four of Swords. Berikut ada Three of Pentacles, dan berikutnya di situ ada kartu dari The Empress ya. Nah, jadi begini kalau Mari lihat. Kamu nampaknya sudah cukup ya kalau dibilang effort gitu ya, kalau dibilang usahanya ya, perjuangannya gitu ya. Kamu udah kayak cukup banget lah ke si pasangannya kamu ini gitu. Jadi di sini tuh Mari lihat kamu modelnya ya bersama dengan si dia. Memang mungkin kamu kayak yang mengambil peran tanggung jawab yang lumayan besar gitu ya. Jadi katakanlah begini. Misalnya hubungan kalian ini tuh masih kondisinya pacaran ya, statusnya masih pacaran gitu. Tapi kamu kayak yang bantuin dia gitu ya, soal finansialnya dia gitu ya. Walaupun mungkin kamu nggak menalangi uangnya dia, kebutuhannya dia untuk 1 bulan katakan gitu ya. Tapi misalnya gini, uang kosannya dia kamu bayarin misalnya kayak gitu ya. Jadi ya kontribusinya kamu di dalam hubungan percintaannya kalian ini tuh bukan hanya kayak gimana caranya biar hubungan percintaan ini tuh bisa terus jalan gitu ya. Tetapi kamu juga kayak yang peduli kepada sosok orangnya. Itu kalau Mari lihat ya. Nah, makanya perannya kamu bisa aja menjadi peran ganda di sini. Atau kayak misalnya kamu itu tuh istri gitu ya. Tapi kamu istri yang sekaligus juga peduli pada bagaimana soal finansial. Jadi suaminya kamu ini tuh jangan dianya mumet sendiri gitu ya untuk gimana caranya mikirin uang listrik lah, uang air lah, uang kreditan mobil, rumah dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kamu di sana itu tuh datang kayak bantuin lah gitu ya, bantuin. Misalnya begini, oke. Uang makeupnya kamu nggak usah lagi kamu minta sama suaminya kamu gitu ya, biar aja kamu yang nyari sendiri gimana caranya biar itu skincare-nya kamu setiap bulan bisa tertebus bayar misalnya kayak gitu ya. Atau ya untuk kebutuhan beberapa hal gitu ya di rumah ya, kamu yang nalanginnya di situ gitu. Nah, jadi kalau Mari lihat kamu cukup support ya, kamu cukup suportif dalam relationship ini di situ ya. Dan ya memang mungkin kamunya nggak yang memanjakan memang ya, kamu nggak memanjakan si pasangannya kamu ini tuh lantas segala-segalanya kamu ambil peran, kamu berperan ya dalam hal segala-galanya di perjalanan hubungan kalian gitu ya. Karena di sini tuh pun kayak kamu memberikan juga kesempatan kepada si pasangannya kamu ini tuh ya dia menjadi dan melakukan perannya dia sebagai manusia yang menanggung jawab dirinya, sebagai figur yang berstatus sebagai mungkin bapak kah, suami kah, istri kah gitu ya kan. Nah di sana. Namun ya tadi kalau Mari lihat kamu ini tuh orangnya nggak bawel, kamu ini tuh orangnya nggak merepotkan, bahkan kamu ini tuh orangnya yang sangat amat cukup meringankan gitu ya. Kamu sadar atau nggak sadar sebenarnya bagaimana kamu dalam relationship-nya kalian ini tuh kalau Mari lihat ya, walaupun misalnya kamu kayak ngerasa kamu nggak mau memanjakan si pasangannya kamu, tapi si pasangannya kamu ini jadi kayak ada datang mentalnya dia itu tuh tanda kutip ya kalau bisa banyak hal yang kamu tanggung jawabi ya udah gitu ya. Jadi ada kayak
satu sisi itu tuh seperti tanda kutip ya, keenakan gitu ya, si pasangannya kamu ini tuh dalam hubungan kalian. Keenakan banget gitu. Malah keenakan banget. Nah, di situ. Dan ada ini tuh cerdik-cerdiknya si pasangannya kamu ini, ya kalau bisa tuh nambah lagi nih bagian porsinya kamu di hubungan kalian. Dan berkurang lagi nih bagian porsinya dia dalam hubungan kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak cenderungnya dia akan lebih mengandalkan ya. Dia akan lebih coba mengandalkan dirimu. Nah, seperti itu ya. Dia jadi kayak yang justru mancing-mancing gitu ya. Biar kontribusinya kamu itu tuh dalam relationship-nya kalian jauh lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi dia bisa agaknya melemahkan dirinya dia di hadapannya kamu. Ya pura-pura lemah. Padahal sebenarnya dia mampu aja gitu ya. Dia mampu dalam peran apapun itu ya. Berperan untuk bertanggung jawab pada dirinya. Berperan banyak dalam hubungan kalian. Sebenarnya dia mampu banget gitu. Tapi nanti dia ya kalau bisa gampang, ya kalau bisa ringan, kalau bisa mudah, ngapain dia mempersulit dirinya dia sendiri. Nah, kayak gitu ya, main di situ tuh ya, main di situ tuh cerdik-cerdiknya si pasangannya kamu gitu. Walaupun mungkin dia tahu ya, kalau dengan sikapnya dia seperti itu bakalan bikin kamu kerepotan, bakal bikin kamu kesulitan gitu ya. Tapi saya rasa ya dia menganggap ya udahlah, ini udah yang paling benar lah, ini yang udah paling pantas lah gitu ya. Nah, untuk beberapa mau ini kadang-kadang wah, rasa pride-nya dia ini tuh jadinya menggelembung gitu ya. Jadi kayak dia tidak lagi melihat sisi bahwa kamu bermurah hati sama dia gitu ya, bahwa kamu care, kamu peduli sama dia gitu. Ada kesadaranmu yang hadir dalam relationship-nya kalian ini untuk membahagiakan dia, meringankan dia, mempermudah dia, menenangkan dia gitu ya. Dia bisa luput dari melihat sosok figur dirimu gitu ya, atas kemudahan-kemudahan yang dia rasakan gitu ya. Pada akhirnya dia hanya akan melihat apa yang kamu berikan kepada dirinya, bukan siapa yang memberikan hal itu kepada dia. Nah, kayak gitu. Jadi mau ini nanti lama-lama ya, mari lihat si pasangannya kamu ini tuh tanpa sadar atau nggak dia sadari, justru kayak berubah relationship ini sedikit ya, berubah dia di sana. Jadi kayak berajas manfaat ajas manfaat gitu. Jadi bisa itu nanti dia berubah jadi kayak yang ajas manfaat sama kamunya. Nah, hati-hati di sana ya. Hati-hati di sana. Karena nanti dia kayak nganggep, wah dia pantas untuk dapetin ini, dia pantas untuk dapetin itu gitu. Ya, naik pride-nya dia, naik kebanggaannya dia di sana. Jadi ya dia anggap bahwa sudah cukup banyak yang dia lakukan padamu, sehingga kamu pun memberi banyak kepada dirinya. Bisa dia agak keliru membaca situasi gitu ya, bisa dia agak keliru membaca keadaan gitu ya. Padahal ada willingness-nya kamu di sana, cuma tidak terbaca oleh dia. Yang dia lihat bahwa hanya sebatas apa yang dia dapat, apa yang dia terima, apa yang dia rasakan gitu ya, karena sikapnya dia gitu ya, karena karena siapa dirinya gitu, bukan karena siapa dirimu. Nah, di situ ya. Jadi kayak misalnya begini ya, nanti lebih banyak repotnya kamu dalam hubungan kalian. Kayak misalnya kamu saat ini tuh hanya kamu ambil peran di bayar token listrik misalnya gitu ya. Ini nanti rentang 7 hingga 14 nambah. Jadi kamu yang nalangin kredit mobil misalnya.
kayak gitu. Dan nanti itu akan menjadi kebiasaan, itu akan menjadi rutinitas. Itu nanti akan dituntutkan oleh dia menjadi tanggung jawabnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak yang akan dia biarkan kamu terlalu tanda kutip ya, mungkin dia pikir wah ini biar kamu mandiri gitu ya, tetapi justru kamu akan jadi semakin dia buat mandiri gitu ya, dan perannya dia dalam relationship-nya kalian akan semakin kecil gitu ya. Jadi bebannya dia pindah ya, pindah bebannya dia ke dirimu gitu ya. Semoga kamu kuat ya, semoga memang kamu mampu. Tapi ya kalau mari lihat di sini tuh bukan begitu maksudnya kamu gitu ya. Ya pasti kamu juga yang kayak ya porsinya aku ya aku lakukan gitu, tapi porsinya kamu juga ya silahkan kamu bertanggung jawab di sana. Kamu mari lihat punya pemikiran yang seperti itu, tapi pasangannya kamu ini tuh bisa mari lihat akhirnya dia tuh bablas ya, bablas mintanya sama kamu, bablas gitu ya, nuntutnya sama kamu tuh lebih banyak gitu, meminta sama kamu itu tuh lebih besar gitu. Nanti bisa polanya dia akan seperti itu sama kamunya gitu ya. Ya lagi-lagi ya, semoga ya memang kalau begini konsepnya si pasangannya kamu, ya semoga memang kamu kuat gitu ya, atau semoga ya kamu berani gitu ya untuk belak-belakan sama si dia gitu. Bukan karena kamu berbaik hati dalam relationship ini lantas kamu akhirnya jadi satu-satunya orang yang terbebani dengan segala hal, katakanlah ya perintilan-perintilan kah namanya, atau ya memang hal-hal prioritas dalam hubungan kalian ya. Kalau rumah tangga gitu ya, hal prioritas gitu ya, uang sekolah anak, listrik, apa itu kan bagiannya suami gitu ya kan. Nah ya jadi jangan sempat bagian tanggung jawabnya suami bertanggung sebagai penjamin finansial itu menjadi tugasnya kamu. Atau yang kayak misalnya jika dia seorang istri, seorang wanita gitu ya, kamu kayak mempermudah dia biar dia nggak terlalu capek kerja, kamu beliin fasilitas-fasilitas untuk dirinya gitu ya. Atau ya mungkin kamu kasih cash, uang tunai gitu ya, biar dia nggak mumet mikirin uang gitu ya. Nanti jadi nambah tuh nominalnya. Kamu lihat aja ya kalau bacaan ini resonate sama kamu, nambah. Misalnya yang selama ini tuh kamu ngasihnya katakanlah 50 juta dalam 1 bulan. Ini bisa nambah setengah kali lipatnya gitu, 50%-nya. Jadi dia akan minta itu tuh yang kamu kasih jangan lagi hanya 50 juta tapi ke angka 75 juta. Itu contoh aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinan kamu bakalan mulai nanti kamu bakalan direpotkan gitu sama si pasangannya kamu ini. Untuk hal simple aja lah. Kalau kamu membiasakan diri memulai komunikasi gitu ya, kamu yang duluan chatting, kamu yang duluan telepon belakangan hari ini, nanti pola yang seperti ini tuh akan terjadi gitu ya. Jadi hanya akan bisa terjadi chattingan kalau memang kamu yang duluan gitu ya. Kalau kamu yang menduluankan untuk menyapa dirinya gitu. Kalau kamu mau tunggu dia menyapa dirimu, itu tuh tidak akan terjadi gitu ya. Nanti di rentang 7 hingga 14 setidaknya seperti itu. Jadi ya rentang 7 atau 14 ini sebagai masa, bisa berkemungkinan sebagai masa transisi pola baru di hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau kamu amati ya, kamu harus jeli-jeli gitu ya. Kamu harus jeli-jeli lihat di 7 hingga 14. Apa pola-pola yang dimasukkan si pasangannya kamu ini tuh ya dalam hubungan kalian. Jika kamu keberatan dengan pola itu, segera kamu ungkapkan gitu ya. Segera kamu beritahu sama dia gitu. Kamu kayak jangan toleransi gitu. Ya
ya udahlah nggak apa-apa lah, ya mungkin ya memang perannya aku mungkin harus lebih banyak saat ini. Sangkanya kamu hanya akan menjadi saat ini saja, gitu ya. Tidak seperti itu ternyata. Karena ya ini akan terus berkelanjutan gitu. Ya. Jadi bisa agak lupa diri nanti si pasangannya kamu ini tuh ke kamunya. Nah, seperti itu. Dan kalau mari lihat ya, jika kalian sudah jeli banget di beberapa waktu belakangan ini, sebelum pun memasuki tanggal 7 November, sebenarnya pola ini tuh pun sudah mulai nampak ini, gitu ya. Kamu yang investasinya, katakan seperti itu ya, kamu yang investasinya itu tuh lebih banyak investasi waktu, tenaga, materi, emosional, pikiran, itu tuh sudah lebih banyak kamunya, gitu ya, dan akan bertambah lebih banyak lagi, dan kemudian menjadi pattern, menjadi pola ya di sepanjang relationship-nya kalian berdua ini, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang mau gitu manusia ya, mau kan kadang turun kesadaran di sana ya, setelah dikasih enak, dikasih mudah, dikasih ringan gitu ya, malah minta nambah, malah jadi kayak keenakan, sehingga terbiasa gitu, terbiasa dengan yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, maunya seperti itu aja terus gitu ya, maunya gitu aja terus ya, enak terus dianya. Bisa kayak berkurang empati dan simpatinya dia ya, mempertimbangkan tentang dirimu gitu ya, bisa semakin berkurang di sana gitu ya. Jadi agaknya perlu keterus terangannya kamu ya dalam hubungan kalian berdua ini. Karena untuk beberapa sudah mulai kelelahan, mari nampak ya, udah mulai ngedumelnya, kok capek banget ya di hubungan ini gitu ya, kok harus aku aja sih, kok jadi dianya tuh lebih ringan sih, kok jadi aku berat sendiri. Udah mulai mari lihat ngedumelnya kamu di situ gitu ya. Walaupun sebenarnya ya dibilang pun kamu tidak ikhlas, ya enggak juga gitu ya. Tapi kalau dibilang pun kamu ikhlas, tapi ganjarannya ya kamu capek sendiri. Nah, gimana tuh di sana itu ya. Jadi bukannya kamu hitung-hitungan, mari lihat, kalaupun kamu sudah ngedumel belakangan hari, udah mulai ngeluh gitu ya belakangan hari, bukannya memang tidak masuk akal keluhannya kamu itu gitu ya, memang ada dasarnya, ada alasan kuatnya. Mari lihat ya, berkurang waktumu untuk dirimu sendiri, merawat dirimu sendiri gitu ya, care kepada dirimu berkurang karena udah banyak habis dirimu ya, energinya kamu dalam hubungan kalian ini gitu ya. Nah, jadi ya wajar kalau kamu mulai agak bersungut-sungut, mari lihat. Dan polanya ini tuh harus sebaiknya harus dihentikan gitu ya di rentang 7 hingga 14. Kalau kamunya ingin bisa juga ya menikmati hidupnya kamu, menikmati kesenangan juga dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu ya. Nah, tergantung sama kamu lah. Tapi itu yang mari lihat ya di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, masuk ke energi dari Capricorn, ada energi dari Libra di situ, energi dari Taurus hadir, ada energi dari Scorpio, Sagittarius energinya hadir di situ ya. Itu aja. Oke, baik ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.